Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Kembali lagi kita dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Sebelum memulai aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau teduhkan hati kita. Kita mau fokuskan pikiran dan hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh bangun pada pagi hari ini ya Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kami masih boleh dapat kesempatan Tuhan untuk memperbaiki hidup kami, menjalani pertobatan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah di sepanjang hari ini Engkau yang tuntun, Engkau sertai langkah kami ya Tuhan. Biarlah apa yang terjadi di sepanjang hari ini sesuai seturut rencana dan kehendak-Mu. Hanya kepadamu Tuhan kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, mungkin saat ini kita sedang lemah. Mungkin saat ini kita sedang tidak berdaya. Kita dalam keterpurukan. Tapi percayalah bahwa Yesus adalah segalanya dalam hidup kita. Dia memberikan kita kekuatan penghiburan di dalam hidup ini. Mari kita angkat satu lagu pujian. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosa kami Tuhan, segala celah dan malu kami. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Kami mau berseru Tuhan, Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Oh Yesus, Yesus domba
dosa dan celah kami Tuhan. Kau memberikan anugerah keselamatan bagi kami Yesus. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Engkau angkat kami Tuhan. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Dengan sungguh mari katakan, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. 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 Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Sungguh Kau termulia, mulia nama-Mu. Oh Yesus, Kau sungguh mulia, Kau segalanya. Kau juru selamat kami, Kaulah penebus kami. Kau hapus dosa kami, Kau sucikan. Terima kasih Yesus, Engkaulah segalanya. Kaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu kami. Kau yang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sungguh mulia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Allah penebus kami, Sang domba Allah. Kau yang termulia di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak Ibu, jemaat terkasih, mari kita datang pada Tuhan. Saya berikan luang waktu untuk Bapak Ibu untuk datang kepadanya, sampaikan doa secara pribadi. Mintalah maka akan diberi. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengar setiap doa kita, keluh kesah kita. Mari sampaikan kepada Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, sungguh Engkau yang terindah di dalam hati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada lutut tak bertelut untuk menyembah Engkau. Tiada lidah tak mengaku bahwa Yesus Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Segala puji dan hormat kami hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup
yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Nyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari lebih sungguh lagi kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Kau yang terindah. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Yesus, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami mencintaimu lebih dari apapun yang ada di bumi ini ya Tuhan, lebih dari segalanya. Dari segalanya, kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, oh ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Kami tinggikan namamu Yesus, amin. Namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, lah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin.
Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi ini kita akan belajar salah satu kebenaran yang membuat kita hidup ini menjadi bermakna. Jika tidak demikian maka hidup kita sia-sia. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami siap untuk mendengar pesan-pesan dari Engkau. Biarlah melalui setiap renungan pagi hari, kami semua dididik, kami semua dihajar dengan kebenaran ini Tuhan, agar kami mengerti dan berubah. Terima kasih. Mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika kita bicara soal berkat, ya, sebelumnya saya mau ingatkan dahulu Tuhan berfirman kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan memberkati engkau. Kenapa demikian? Di situ dikatakan dan engkau akan menjadi berkat. Jadi kita harus sangat mengerti bahwa kalau Tuhan memberkati kita, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya kita menjadi saluran berkat. Supaya kita menjadi pembawa berkatnya Tuhan. Jadi bukan berkat untuk diri sendiri, tapi untuk dibagikan. Dalam segala hal, mau berkat jasmani, mau berkat rohani, apapun bentuknya. Supaya kita bisa menjadi salurannya Tuhan. Kan begitu ya. Kan semua orang ingin diberkati. Cuma hanya sedikit yang menjadi saluran berkat. Ketika sudah diberkati, ia menjadi pelit, ya. Diperiksa saja diri sendiri. Sudah memiliki banyak, tapi pelit terhadap sesama. Tapi tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Mendukung pun cuma asal-asalan. Nah, itu kan tidak jadi saluran. Tuhan mau jadikan kita semua sebenarnya saluran berkat. Bukan hanya soal uang loh ya. Soal apa saja. Tapi kalau berkat itu dicurahkan kepada kita, terus kita nggak salurkan, itu kejahatan di mata Tuhan. Tuhan mau pakai kita, tapi kitanya nggak mau, malah menyalahgunakan. Itu namanya memberontak. Ya. Maka dari itu siapapun saudara, kalau saudara mendapatkan berkat, harus disalurkan. Ingat ya, berkat nggak hanya uang. Saudara diberkati Tuhan dengan suara yang bagus, harus disalurkan untuk Tuhan. Kalau saudara punya ilmu, pengetahuan yang sangat berguna bagi kemanusiaan, harus dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau saudara bisa dukung gereja, supaya gereja itu begini, sebaiknya begini, begitu. Ya, saudara punya tanah, saudara punya apa, salurkan untuk Tuhan. Jadi jangan sampai aset saudara, atau saudara diberkati, tapi mandek di satu hidup saudara aja. Bahkan ya, yang kebangetan lagi, ada orang yang sudah meninggal pun hartanya gak dipakai untuk apa. Bukannya dipersiapkan waktu masih hidup, nanti kalau aku sebentar lagi mati, biarlah harta ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan sekian, untuk saudaraku sekian, ini sekian. Harus dipersiapkan. Jangan mati terus hartanya gak bisa dipakai untuk siapapun. Nganggur. Itu bersalah di hadapan Tuhan. Gak bertanggung jawab artinya hidupnya. Ya, makanya jangan terlalu pelit, saudara. Nanti saudara mati di dalam kepelitannya itu. Ya. Kita itu sesungguhnya diberkati Tuhan supaya jadi pembawa berkat, menjadi saluran berkatnya Tuhan. Ya, jadi pembawa berkat itu orang yang kalau dia hadir, ia mengubah suasana menjadi penuh damai, menjadi penuh pengharapan, jadi mengerti kebenaran. Jadi raginya itu ragi kebenaran. Ya. Kalau pembawa berkat itu, kalau kita ada di sana, kita pasti menolong orang yang butuh pertolongan. Pembawa berkat itu menyatakan kasihnya Allah melalui tindakan kita, tindakan nyata. Jadi bukan hanya lewat materi, ya, tapi juga lewat waktu. Kita menyediakan waktu untuk orang yang membutuhkan.
kita mendoakan orang yang butuh didoakan, yang sakit, yang sedih, ya kan? Kita juga memberikan nasihat-nasihat, renungan-renungan, pelajaran, dan kita memberikan pelayanan. Di mana kita ada, kita harus, kalau kita memang pembawa berkat, kita melayani itu menyenangkan Tuhan maksudnya. Hadir di saat yang tepat, tidak sembarangan hidup, apalagi merugikan orang lain. Waduh. Pembawa berkat itu mengorbankan dirinya. Pasti. Banyak orang tidak mengorbankan dirinya, malah menjadi makan korban. Orang lain yang jadi korban karena dia. Waduh, saudara. Itu banyak terjadi loh, saudara. Ya. Kitab Amsal mengingatkan kita, Amsal 11 ayat 25. Siapa memberi berkat akan menjadi kaya. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jelas loh itu padahal. Ya, itu jelas sekali. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6 ayat 10. Kan begitu, saudara. Ya. Jadi, menjadi pembawa berkat itu, saluran berkat itu, satu kepastian. Kehendak Tuhan itu seperti itu. Jadi, bahkan Kristus mati di kayu salib supaya kita melakukan seluruh hidup kita ini dipersembahkan untuk Dia. Apa itu? Melayani sesama, menjadi berkat bagi sesama. Karena kalau diberkati dengan renungan pagi seperti ini, jangan disimpan sendiri. Harus jadi pembawa berkat, saluran berkat juga. Bagikan ke teman-teman, saudara, sahabat, supaya semua orang merasakan berkat yang saudara dapat. Kan begitu ya. Sama kalau saya dapat dari Tuhan, diberi hikmat, saya sampaikan ke saudara, pasti untuk apa juga disimpan, apa untungnya. Ya. Nah, contohnya banyak kok saudara. Abraham diberkati supaya menjadi saluran berkat. Melalui keturunan Abraham, seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yusuf juga demikian, saudara. Yusuf mau di rumah Potifar, mau di penjara, mau di istana Mesir, ia jadi berkat. Ia jadi berkat. Makanya, di mana ada orang benar di sana, di situ berkat dicurahkan. Maksudnya itu, karena Tuhan mencurahkan berkat melalui orang benar, sehingga tersalurkan berkat. Tidak dikantongin sendiri, tidak dinikmati sendiri, kan gitu ya. Nah, demikian juga dengan air, saudara. Air yang ditampung, tergenang, diem, lama-lama bau, saudara. Tidak berguna. Tapi kalau air itu dialirkan, ia menyuburkan tanah, ia menyejukkan jiwa. Dan Tuhan memakai lambang air. Air kehidupan akan mengalir dari dalam hidupmu. Itu menjadi berkat maksudnya. Ya. Jadi berkat bisa lewat kata-kata, lewat waktu, perhatian, lewat bantuan praktis, jasmani, uang, makanan, bantuan apa saja, termasuk jasa, lewat pelayanan di gereja, macam-macam, saudara. Salurannya itu banyak sekali. Jadi kalau orang sampai tidak menjadi saluran berkat, itu terlaluan, keterlaluan. Apalagi kalau sudah diberkati banyak oleh Tuhan. Diberkati soal harta dunia, diberkati soal keturunan, diberkati soal apa lagi ya, diberi kesempatan melayani di gereja, itu kan berkat. Diberi kepandaian, diberi kesehatan, banyak sekali berkatnya. Maka kita harus jadi saluran berkat juga kepada semua orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu. Jadi ketika kita diberkati banyak, penyalurannya juga nggak boleh salah. Saudara misalnya diberkati soal keuangan banyak, saudara salurkan ke saluran yang salah, saudara bersalah di hadapan Tuhan. Karena itu milik Tuhan berkat itu. Kalau saudara berikan kepada pihak yang salah, lalu disalahgunakan, saudara berdosa di mata Tuhan. Saudara nggak jadi penyalur berkat itu. Saudara malah membuang berkatnya Tuhan. Mestinya ada orang yang berhak menerima, saudara berikan ke orang yang salah. Tidak mengalir berkatnya. Saudara bersalah di hadapan Tuhan. Jadi jangan begini, aku memberkati ini,
orang ini biarin dia nyeleweng apa enggak, biarin. Oh, tidak bertanggung jawab, saudara. Kalau saudara tahu seseorang diberkati tapi dia tidak bisa dipercaya, jangan diberkati. Jangan disalurkan berkatnya ke sana. Berkati yang sudah pasti bisa melakukannya untuk Tuhan. Tugas kita loh, saudara, menyalurkan berkat ini agar benar-benar sampai ke tujuan yang Tuhan maksud. Bukan asal, pokoknya sudah kukasih, disalahgunakan gak apa-apa, itu salah, saudara. Itu orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Ya, itu orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Kita harus memastikan berkat yang disalurkan lewat kita, yang Tuhan salurkan lewat kita itu sampai kepada tujuan dengan efektif. Jangan salah sasaran. Begitu ya. Jadilah saluran berkat. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diberkati supaya menjadi saluran berkat. Tuhan juga berkati gereja milik-Mu ini, Tuhan, gereja mula-mula GMM, supaya GMM menjadi saluran berkat keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan didik mereka, Tuhan lindungi mereka. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pagi kami boleh merasakan kasih-Nya Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami berbahagia. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.